Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. I'm from Group 2. I want to present my final project paper. 1. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi di UMKM Krok Cafe, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, di mana variabel diukur dengan skala Likert. Pada penelitian ini, populasi adalah seluruh pegawai Krok Cafe, yakni jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 5 orang, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan metode sampel jenis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai secara parsial berpengaruh positif dan signifikan. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai secara parsial berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Budaya organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 1.2 Tujuan penulisan. Penulis mengerjakan tugas akhir ini bertujuan untuk yang pertama mengetahui lingkungan dan budaya UMKM Krok Cafe, yang kedua mengetahui tanggung jawab perusahaan dan etika manajerial, yang ketiga memenuhi tugas akhir mata kuliah di manajemen bisnis di semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Sejarah UMKM Krok Cafe berdiri pada tahun 2019. Awalnya owner hanya menyediakan minuman soft drink. Krok Cafe berdiri dikarenakan owner memiliki usaha bengkel variasi yang berada tepat di sebelah Krok Cafe. Karena melihat peluang bisnis yang ada, oleh karena itu terdirilah Krok Cafe. Namun sekarang Krok Cafe tidak hanya menjual soft drink, tetapi juga ada menu makanan berat dan ringan yang tersedia di Krok Cafe. Visi dan misi dari Krok Cafe. Visi dan misi UMKM Krok Cafe yakni untuk teman menunggu para customer bengkel variasi yang merupakan usaha utama dari owner Krok Cafe. Krok Cafe dibangun atas permintaan para customer bengkel variasi yang bosan menunggu kendaraan yang sedang divariasi. Hingga munculnya ide untuk membuat sebuah kedai kecil yang menjual minuman hingga makanan berat dan cemilan. Oleh sebab itu, terbangunnya kedai yang bernama Krok Cafe yang hingga saat ini masih beroperasi dengan teratur. Tentang mengenai lingkungan dan budaya perusahaan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kenyataan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel budaya perusahaan X terhadap kinerja karyawannya dalam mencapai kinerja pegawai yang tinggi. Maka hal terutama dilakukan adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai. Hasil ini penelitian ini sejalan dengan pendapat Sutrisno yang menyatakan bahwa tidak lepas dari budaya organisasi atau perusahaan yang tercermin dari bagaimana karyawan melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Selanjutnya, saya 2009 mengungkapkan bahwa kita akan memulai menyadari bahwa tidak ada budaya yang benar atau salah, tidak ada budaya yang lebih baik atau lebih buruk kecuali dalam hubungannya. Bagaimana cara atau suatu organisasi bertindak dan lingkungan apa yang mendukung jalannya suatu operasi organisasi. Dengan demikian, setiap individu yang terlibat di dalamnya akan bersama-sama berusaha menciptakan kondisi kerja yang ideal agar tercipta suasana yang mendukung bagi upaya pencapaian tujuan yang diharapkan. Budaya perusahaan tidak dapat dilaksanakan syarat berkesinambungan sesuai kebutuhan perkembangannya apabila tidak ada suatu ikatan-ikatan yang menjamin seluruh pegawai dan jajaran pemimpin patuh dan taat melaksanakannya. Maka diperlukan suatu penyataan masing-masing pegawai dan jajaran pemimpin dalam memenuhi semua ketentuan yang digariskan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi budaya organisasi, maka semakin tinggi kinerja karyawan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Manajemen sumber daya manusia mempunyai lingkup kegiatan-kegiatan rekrutmen, seleksi, orientasi, penilaian kerja, pelatihan, dan pengembangan. Hubungan industrial dan kesehatan dan keselamatan kerja. Masalah-masalah di mana etika sangat penting, praktik di lapangan sejak perusahaan beroperasi dikelilingi oleh kepentingan pasar yang komodif dan instrumen. Segala demi keuntungan, mengklaim atas nama pemegang saham dapat diramalkan bahwa akan ada peserta klaim etika sumber daya manusia. Etika sumber daya manusia diperuntukkan
seperti sebuah daerah subbidang lain dari etika bisnis. Para ahli etika bisnis berbeda dalam orientasi mereka terhadap etika kerja. Suatu kelompok dari ahli etika dipengaruhi oleh logika, mengusulkan agar tidak ada etika di luar yang memanfaatkan sumber daya manusia terhadap laba keuntungan yang lebih besar dari pemegang saham. Beberapa ahli etika yang lain melihat tenaga kerja yang merupakan sumber daya manusia dari manajemen, memandang etika sebagai wacana terhadap tempat kerja dan merabat diskusi tentang isu-isu etis yang mungkin timbul dalam hubungan kerja, termasuk etika diskriminasi dan hak-hak karyawan dan tugas yang sering terlihat di tes etika bisnis. Isu-isu etika bisnis, isu-isu etika sumber daya yang sering muncul di masyarakat antara lain isu diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, ras, agama, cacat berat, dan daya tarik. Masalah timbul dari pandangan tradisional hubungan antara majikan dan karyawan. Selanjutnya, isu seputar representasi karyawan demokratis di tempat kerja serikat sekerja. Selanjutnya, isu yang mempengaruhi privasi karyawan seperti tes narkoba, isu yang mempengaruhi privasi majikan, membocorkan rahasia, masalah yang berkaitan dengan kewajaran kontrak kerja dan keseimbangan. Kesimpulan, tidak semua produk baik berupa barang atau jasa dapat dipasarkan secara efektif untuk diperkenalkan dan dikomunikasikan kepada konsumen hanya dengan menggunakan iklan, sales promotion, publisitas, dan berbagai bentuk komunikasi pemasaran lainnya. Budaya organisasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatkan kinerja pegawai pada Kerok Kopi dengan meningkatkan budaya organisasi yang ada. Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatkan kinerja pegawai pada Kerok Kopi dengan meningkatkan motivasi yang lebih baik. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatkan kinerja pegawai pada Kerok Kopi dengan meningkatkan kepuasan kerja yang lebih baik. Budaya organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dengan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meningkatkan kinerja pegawai pada Kerok Kopi dengan meningkatkan budaya organisasi, motivasi, dan kepuasan kerja yang lebih baik, sejalan dengan kesimpulan yang telah dibuat. Maka, berikut ini dapat diberikan beberapa saran, antara lain diharapkan seluruh pegawai memahami budaya organisasi pada UMKM Kerok Kopi, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara pegawai yang terlibat di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.